Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar ya. Baik, di video sebelumnya kakak sudah share terkait jadwal PPDB online tahun 2021-2022 ya, khususnya untuk Jakarta. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas untuk jalur pendaftarannya ya. Jadi supaya kita tidak salah memilih jalur ketika kita pendaftaran online nanti, seperti itu ya. Baik, coba kita lihat di jalur PPDB online tahun ajaran 2021-2022 itu ada 4 jalur. Nah, di sini kita bisa lihat ada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orang tua dan guru ya. Untuk prestasi kita tahu ya bahwa jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun non akademik. Jadi ini khusus anak-anak yang kalau nilai anak kita bagus ya, atau memiliki sertifikat prestasi non akademik seperti mungkin juara nasional taekwondo, atau misalkan mungkin pernah ikut olimpiade ya, olimpiade dunia atau apa ya, ini bisa nih pakai jalur prestasi non akademik. Lalu berikutnya ada jalur afirmasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah ya. Nah, ini afirmasi ini seperti kita ketahui untuk pemegang kartu KJP, untuk anak yang orang tuanya memiliki kartu prakerja Jakarta, kartu pekerja Jakarta ya, bukan kartu pekerja Jakarta. Terus ada lagi untuk calon peserta didik inklusi ya, atau anak yatim, dan anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, seperti itu. Untuk tenaga medisnya ya, tapi ya. Lalu untuk zonasi, nah ini yang umum ya, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Jadi intinya ini untuk siswa yang rumahnya lebih dekat ke sekolah ya. Jadi ketika kita memilih sekolah nanti, usahakan pilih sekolah negeri yang memang jarak dari sekolah ke rumahnya itu dekat ya, supaya masuk gitu. Lalu berikutnya ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Jadi kalau ada orang tua kita yang pindah tugas ya, kalau bapak ibu pindah tugas, nah ini bisa pakai jalur ini. Otomatis kan anaknya ikut pindah sekolah juga ya. Jadi bisa pakai jalur ini. Atau untuk untuk anak yang orang tuanya guru ya, yang ingin satu sekolah dengan orang tuanya, bisa nih pakai jalur seperti ini ya, jalur yang keempat, pindah tugas orang tua dan anak guru, seperti itu. Nah, itu untuk jalurnya ada 4 ya, prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini perhitungan indeks prestasinya ya. Nah, bisa dilihat nih jalur prestasi akademik dan non akademik menggunakan indikator yang sama dengan pembobotan yang berbeda, karena perkembangan yang ingin dicapai adalah perkembangan peserta didik yang utuh dan menyeluruh. Jadi indikator yang digunakannya apa aja sih? Nah, ini ada nilai rapot ya. Nilai rapot ini selama 5 semester. Berarti kalau dia dari SD ke SMP ya. Nah, ini 5 semester ke belakang ya, nilai rapot 5 semester ke belakang. Nah, ini bobotnya 30%. Lalu ada persentil nilai rapot ya. Pembobotan penghargaan peningkat rata-rata nilai rapot. Nah, ini ada akreditasi sekolah ya. Jadi ini akreditasi sekolah juga berpengaruh ini ya. Akreditasi sekolah kita
tempat kita belajar juga berpengaruh. Ini bobotnya 30%. Lalu prestasi akademiknya itu misalkan prestasi kejuaraan dalam bidang akademik ya. 3 peringkat internasional, nasional, provinsi, kota atau kabupaten dalam bidang akademik ya. Jadi urutannya itu internasional, nasional, provinsi, kota atau kabupaten, tapi dalam bidang akademik ya. Mungkin seperti olimpiade atau kejuaraan matematika atau lomba pidato atau apalah seperti itu. Ini bobotnya 30%. Lalu ada lagi prestasi non akademik. Prestasi non akademik ini kejuaraan ya, seperti kejuaraan atau pengalaman berorganisasi atau kepemimpinan, keaktifan dalam pengembangan minat dan bakat ya. Ini bobotnya 5%. Lalu persentil non akademik, ini juga berpengaruh ya untuk akreditasi sekolahnya ya. Semakin bagus akreditasi sekolahnya, ini semakin berpengaruh bagus juga untuk siswa seperti itu, dan ini bobotnya 5% ya. Ini ada catatan kakinya. Persentil non akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dan yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau satu lagi, persentil nilai rapot adalah peringkat rata-rata nilai rapot yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dan yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah ya. Jadi udah diurutkan ya, yang nilainya paling bagus biasanya di atas. Nah, untuk jalur afirmasi sendiri ya, ini yang dimaksud dengan jalur afirmasi sebagaimana dimaksud meliputi afirmasi prioritas pertama ya. Jadi ada prioritasnya ya. Yang pertama itu untuk anak panti, lalu untuk penyandang disabilitas ya atau inklusi ya, lalu untuk anak-anak para tenaga kesehatan yang meninggal karena penanganan COVID-19 ya, dan juga anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP kecuali SD ya. Nah, SD belum dapat KJP kan baru masuk sekolah ya, seperti itu. Lalu untuk afirmasi prioritas kedua itu terdiri dari pemegang KJP Plus yang masih aktif pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berjalan, anak yang terdaftar dalam DTKS dari Dinas Sosial, anak dari pengemudi Mitra Transjakarta, dan anak yang dari pekerja atau buruh yang kisaran gajinya paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi ya. Ini untuk jalur afirmasi. Nah, ini adapun jalur zonasi ini yang harus benar-benar dipahami ya oleh Bapak Ibu, karena jalur zonasi ini jalur umum yang dipakai oleh calon peserta didik baru ya. Nah, ini ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah ya. Nah, ini zonasi SMP dan SMA ini ada 3 kelompok prioritas. Prioritas pertama adalah RT domisili calon peserta didik baru sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi yang diutamakan kalau RT-nya sama dengan tempat tinggal kita dengan sekolah, ini berpeluang besar untuk bisa masuk ya. Lalu yang kedua, RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah, atau ini misalkan satu kelurahan cuman beda RT ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, prioritas 3 ini adalah kelurahan domisili calon peserta didik baru sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah, mungkin yang beririsan lah antara kelurahan tempat siswanya tinggal dengan kelurahan sekolah berada itu tidak jauh lah, atau perbatasannya itu berdempetan seperti itu. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar calon peserta didik baru dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia, dari usia tertua ke usia termuda ya. Jadi kalau memang banyak yang rumahnya dekat sekolah yang dituju, maka akan diadakan seleksinya berdasarkan usia calon peserta didik baru. Itu untuk jalur zonasi ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan kalau contoh zonasi SMP ya. Yang dimaksud dengan prioritas 1, misalkan calon peserta didik baru ini kita ambil contoh yang di SMP 115 ya. Nah, itu kan alamatnya itu di RT 8 RW 2 Kelurahan Tebet Timur ya. Nah, ini yang warna ini ya. Ini wilayah calon peserta didik baru yang sama RT-nya dengan SMP 115 Jakarta. Lalu untuk prioritas 2 adalah RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan atau bertetangga dengan RT SMP Negeri 115. Ini contohnya ya. Jadi dia RT-nya sama nih, satu kelurahan tapi RT-nya beda-beda ya. Maaf, RT-nya beda tapi kelurahannya masih sama. Jadi bersinggungan seperti ini nih. Jadi kalau di sini misalkan alamat RT sekolah yang dituju, nah calon peserta didik baru rumahnya nggak jauh-jauh banget ya, atau masih berdempetan dengan RT di mana sekolah itu ada, seperti itu. Lalu prioritas ketiga adalah kelurahan domisili calon peserta didik baru sama ya atau berdekatan dengan SMP Negeri 115 contohnya. Misalkan kan kalau 115 itu di Tebet Timur ya. Nah, ini yang berdekatannya misalkan Kelurahan Bukit Duri ya, yang berada di sebelah utaranya gitu ya. Lalu ada Kebon Baru ya di sini, dan ada juga Kelurahan Tebet Timur ya. Nah, dan total yang sama itu kalau nggak salah ada 9 kelurahan ya. Ini bisa dipakai di sini. Mungkin kalau di Ciracas contohnya kayak seperti SMP 9 ya, itu kan di Kelapa Dua Wetan ya. Mungkin berdempetannya dengan Cipayung, dengan Kelurahan Ciracas atau dengan Kelurahan Cibubur seperti itu. Ya, semoga dipahami ya. Dan ini perbandingan kuotanya, kuota peserta didik dengan jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Nah, ini untuk zonasi SD ya lebih banyak ya dibandingkan aturan dari Permendikbud ya. Ini 70 tapi di PPDB 73 ya. Begitu juga yang SMP. Kalau yang SMP sama ya, dengan anjuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama pakainya. Kalau yang afirmasi, kalau menurut Permendikbud itu 15%, tapi kita yang PPDB tahun ini 25%. Ini 15%, ini juga 25% sama ya. Nah, untuk pindah tugas orang tua ini maksimalnya 5% ya kalau dari Permendikbud. Nah, tapi untuk PPDB DKI Jakarta sendiri tahun 2021 itu hanya 2%. Untuk SMP juga sama ya. Nah, kalau prestasi non akademik dan prestasi akademik SD SMP kita tidak ada ya, sesuai dengan Permendikbud berarti. Nah, kalau untuk SMP itu kalau anjuran Permendikbud itu jika ada sisa kuota ya, tapi kalau PPDB DKI 2021 itu menyisakan 5% dan 18% ya. Oh ya, untuk inklusi itu masuknya di jalur afirmasi ya, dengan kuota 2 orang per rombongan belajar seperti itu. Nah, ini perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud ya. Ini sama seperti tadi ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan jalur pendaftaran PPDB online DKI Jakarta tahun 2021-2022. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya untuk Bapak Ibu, sehingga tidak salah memilih jalur ketika PPDB online bulan Juni nanti ya. Untuk jadwalnya bisa dilihat di video sebelumnya tentang jadwal PPDB online ya, ada di video kemarin, bisa dicek ya. Baik, itu saja dari KVRI. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah ataupun yang kurang tepat. Jika menurut Bapak Ibu ada di sekalian video ini bermanfaat, silakan di subscribe, di like,
dan di share ya, dan jangan lupa jangan sampai terlewat untuk jadwal PPDB lainnya seperti itu. Baik, itu saja dari Kak Ferry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.